Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan sharing mengenai KPR subsidi. Tentunya teman-teman atau Bapak Ibu semua, Sobat Aming semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya KPR subsidi. Apalagi teman-teman saat ini yang sedang mencari hunian rumah impian ya teman-teman. Hunian atau rumah impian tentu sudah mencari mau ambil KPR subsidi atau KPR komersil ya teman-teman. Dan di sini saya akan mengingatkan saja atau sharing saja mengenai KPR subsidi, bagaimana ketentuannya, apa saja dokumen yang perlu dipersiapkan ketika kita akan mengambil rumah dengan KPR subsidi. Ya, KPR subsidi ini merupakan program pemerintah ya teman-teman untuk masyarakat menengah ke bawah, dimana pada saat ini ya untuk mempunyai hunian itu harganya sangatlah fantastis, sangat mahal. Jadi hanya sebagian orang saja yang mampu untuk mempunyai rumah sendiri gitu kan. Makanya ada program pemerintah agar supaya warga yang menengah ke bawah bisa mempunyai rumah juga, walaupun dengan cara KPR subsidi gitu kan, dengan cara kredit gitu kan. Nah itu. Nah ada yang berapa tahun, ada yang tenor 15 tahun, 20 tahun atau bahkan lebih gitu kan dari itu. Itu ya teman-teman. Nah saat ini saya sudah membuka salah satu website ya tentang KPR subsidi beserta ketentuan syaratnya ya teman-teman, agar KPR kita kredit kepemilikan rumah kita diterima oleh bank gitu ya. Tuh, yang pertama tentang ketentuan ya teman-teman. Ketentuan. Nah, saya sambil ini ya cek biar nggak ada yang kelewat. Ketentuan pertama tentu adalah warga negara Indonesia atau WNI ya teman-teman. WNI ya, kalau bukan WNI ya tidak boleh gitu kan, karena ini kan Indonesia khusus untuk masyarakat atau warga Indonesia. Syarat atau ketentuan yang kedua adalah berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan 65 tahun saat kredit rumah subsidi lunas ya teman-teman. Jadi minimal usianya adalah 21 tahun. Tapi kalau teman-teman sebelum usia 21 tahun, misal 20 atau 19 sudah menikah, artinya udah punya tanggungan gitu kan, itu bisa gitu kan. Karena di sini ada keterangannya atau ya, 21 tahun atau sudah menikah. Dan 65 tahun saat kredit lunas atau saat kredit subsidi itu lunas. Kenapa demikian? Itu kan karena terkait dengan kemampuan ya, kemampuan. Bukan, apalagi kalau udah 65 tahun berarti kan udah pensiun gitu kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan tenornya 20 tahun, tinggal dikurangi aja ya teman-teman. 65 kurang 20 tahun berarti kan berapa tuh? 45 ya, 45 tahun Bapak Ibu masih bisa mengajukan KPR subsidi. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemohon dan pasangan ya, jika ada belum pernah memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi dari pemerintah untuk kepemilikan rumah. Jadi kalau misalkan sudah pernah mempunyai rumah atau sudah pernah menerima subsidi dari pemerintah, nah tidak boleh ya. Jadi satu kakak satu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah ketentuannya gaji pokok tidak lebih dari 8 juta ya teman-teman untuk calon pembeli rumah sejahtera tapak dan untuk rumah sejahtera susun itu ya. Kemudian masa kerja pemohon minimal 1 tahun ya. Jadi kalau misalkan kerjanya belum 1 tahun atau punya usahanya belum 1 tahun, berarti belum boleh mengajukan KPR subsidi. Selanjutnya wajib memiliki nomor pokok wajib pajak ya, NPWP ya teman-teman. NPWP atau surat pemberitahuan tahunan, SPT, pajak penghasilan, PPH ya. Nah itu ketentuan secara umumnya seperti itu ya. Jadi mohon diperhatikan kembali bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin mengajukan permohonan KPR subsidi.
Nah, adapun syarat dokumen yang harus dipenuhi antara lain ya tentu adalah fotokopi kartu identitas IKTP ya teman-teman, KTP. Tapi jika alamat tempat tinggal tidak sesuai dengan alamat KTP, maka teman-teman atau pemohon harus menyertakan surat domisili. Jadi misal teman-teman aslinya bukan tinggal di kota situ gitu kan, tapi sudah kerja lama di situ, maka harus punya atau harus menyertakan keterangan domisili itu. Kemudian fotokopi kartu keluarga teman-teman. Ya tentu ya, yang sudah menikah harus punya, pasti ada kakak gitu. Yang belum menikah juga pasti tentu ada kakak. Ada. Kemudian fotokopi surat nikah. Nah ini bagi yang sudah menikah gitu kan, atau cerai bagi yang sudah cerai. Jadi harus ada ya fotokopi surat nikah atau cerai. Yang selanjutnya syarat dokumen yang harus ada adalah rekening koran 3 bulan terakhir. Rekening koran 3 bulan terakhir tabungan Bapak Ibu semuanya gitu kan. Selama 3 bulan terakhir tinggal di fotokopi saja ya. Kemudian fotokopi NPWP ya, fotokopi NPWP atau SPT, PPH ya, tadi sudah dijelaskan ya harus ada. Kemudian surat pernyataan tidak memiliki rumah yang diketahui oleh instansi tempat teman-teman bekerja atau lurah, tempat KTP yang diterbitkan. Jadi harus ada keterangan teman-teman belum memiliki rumah gitu kan, sehingga berhak teman-teman untuk mendapatkan KPR subsidi tersebut. Nah yang selanjutnya, nah ini ada persyaratan tambahan gitu kan, ada 3 jenis ya. Pertama persyaratan dokumen bagi penghasilan pegawai gitu kan, bagi penghasilan pegawai atau karyawan. Nah yang pertama adalah slip gaji terakhir atau surat keterangan penghasilan yang ditandatangani pemohon di atas materai dan diketahui oleh pimpinan instansi tempat teman-teman bekerja atau kepala desa atau lurah setempat ya tentunya, untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Nah itu. Kemudian fotokopi surat keterangan pengangkatan pegawai tetap, jadi SK ya, SK pengangkatan sebagai pegawai tetap teman-teman di instansi tersebut, atau surat keterangan kerja apabila pemohon bekerja di instansi ya, kurang lebih seperti itu. Nah itu bagi persyaratan bagi pegawai atau karyawan. Nah kalau misalkan buat wira swasta gitu kan, yang punya usaha gitu kan, nah itu beda lagi. Jadi ada surat izin usaha perdagangan, namanya ya SIUP ya, SIUP surat izin usaha perdagangan gitu kan. Kemudian tanda daftar perusahaan TDP. Yang terakhir adalah dokumen penghasilan untuk pekerja mandiri. Jadi kayak dokter gitu kan, pekerja mandiri itu apa ya, dan yang terakhir untuk dokumen penghasilan untuk pekerja mandiri, contohnya pengacara, kemudian notaris. Nah itu harus ada fotokopi izin praktiknya. Nah ini ketentuan yang tadi dijelaskan itu adalah ketentuan dan syarat KPR subsidi bersifat umum gitu kan. Nanti bank penyalur subsidi pemerintah gitu kan bisa saja menetapkan kebijakan yang berbeda gitu kan. Misalkan antara BTN syariah dengan BTN konvensional mungkin ada perbedaan persyaratan gitu kan. Nanti tinggal menyesuaikan saja seperti itu. Oke. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Amin Studio ya. Yang belum subscribe itu kan, yang sudah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.